Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bagi teman-teman mahasiswa yang hari ini bisa hadir dalam perkuliahan ini. Semoga sehat, sukses, dan berkah selalu ya. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Baik, Bapak. Iya, Alhamdulillah baik Bapak. iya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman mahasiswa, di dalam perkuliahan ini ya, Bapak akan sampaikan dulu beberapa hal pada teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah absensi ya. Silahkan dibuka di link ya. Absensi, isi absensi dulu sebagaimana yang formatnya sudah tersedia di sana. Oke. Baik, kalau sudah mengisi absensi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Dan untuk kuis ya, bagi teman-teman disilahkan setelah absensi dilanjutkan dengan mengisi kuis dulu sebagai pretest. Ada 10 soal dengan pilihan ganda, silahkan diisi terlebih dahulu. Bagaimana soalnya, mudah ya? Ayo. Udah, Pak. Nah, ya, beres. Maka peran guru kini bergeser dari sekedar ya, penyampai apa? Penyampai knowledge atau pengetahuan atau informasi menjadi fasilitator, mentor ya, jadi fasilitator, mentor, dan juga pengarah literasi digital siswa. Karena itu penguatan kompetensi TIK harus dibangun di atas kemampuan berpikir kritis, bukan dibangun di atas berpikir kredulis. Agar penguatan AI tidak bersifat pasif dan bergantung penuh pada mesin. Tentu ini harus jadi penyadaran bagi teman-teman mahasiswa, kita jangan tergantung pada mesin, tapi mesin itu bagaimana kita kendalikan untuk pertumbuhan, perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan diversity kita sebagai kaum intelektual ya. Nah, perkembangan AI telah mengubah cara siswa belajar dan memperoleh informasi melalui platform seperti ChatGPT ya. Teman-teman yang lebih banyak digunakan ChatGPT atau Gemini ini sekarang? Coba Sahla, lebih kan ada ChatGPT, Gemini ya, ada Copilot dan sebagainya, DeepSeek juga ada. Kalau Sahla sering pakai yang mana Sahla? Sering pakai yang ChatGPT sama Perplexity. Oh, Perplexity, ya Perplexity bagus tuh untuk referensinya ya. Kalau Intania sering pakai yang mana Intania? Aku sering pakai yang Gemini sama Perplexity juga. Oh, gitu ya, baik. Akibatnya pembelajaran ini tidak lagi berfokus pada hafalan, tetapi pada kemampuan menganalisis, nah ya, mengevaluasi dan memverifikasi informasi. Kalau kita punya konsep berpikir kritis ya, sehingga mau memakai ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek dan sebagainya, ya pada dasarnya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tetapi bagaimana cara menggunakannya supaya justru menstimulus ya kekritisan kita, itu yang diharapkan. Oleh sebab itu pembelajaran perlu diarahkan pada pendekatan kolaboratif, reflektif, dan berbasis masalah, dan mendorong pada HOTS ya, high order thinking skill. Nah, kalau di sekolah dasar kan HOTS itu diimplementasikan di kelas tinggi ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu bisa dengan HOTS yang tentu disesuaikan dengan mereka. Nah, di era AI ini guru juga tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Nah, ini perlu dipahami ya, melainkan fasilitator yang membimbing siswa untuk berpikir kritis. Apalagi hari ini challenge-nya ada AI. Jadi saya sebagai dosen bagaimana mendampingi teman-teman mahasiswa supaya pemikiran kritisnya itu jangan hilang. Makanya di kelas saya mengingatkan bagaimana menggunakan AI secara kritis, dan kalian kan dilatih bagaimana menggunakan AI itu dengan baik ya. Sehingga bagaimana cara menulis, mendeskripsikan ya, promptingnya seperti apa, bagaimana mencari referensi yang valid, yang reliable ya, yang valid, yang bisa diakses ya. Jangan sampai kita mendapatkan referensi yang sifatnya hoax ya, atau ilustratif. Silakan, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Kurang lebih gambarannya strategi peningkatan kompetensi TIK guru di era AI itu harus mengintegrasikan kan penguasaan. Oh ya, Nawal mau bertanya, silakan. Apa saja
tantangan pedagogis yang dihadapi oleh Bapak sebagai dosen atau juga untuk kami para calon guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis masalah dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di era transformasi digital sekarang ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, apa saja tantangan ya, tantangan pedagogis yang dihadapi dosen atau guru ya dalam pembelajaran PBL ya, dan juga SCL tentu ya, Student Centered Learning. Nah, tantangan utamanya adalah begini, tantangan utama dalam implementasi PBL dan SCL itu, dan yang kita rasakan nih di era digital, adalah apa? Perubahan peran guru atau dosen ya, dari pusat pembelajaran menjadi fasilitator pembelajaran, itu intinya. Yang tadinya guru ceramah terus ya, seperti itu, sekarang justru guru itu bagaimana menjadikan siswa ini subjek. Artinya apa? Guru memfasilitasi ya, dan guru sebagai fasilitator bagaimana siswa itu belajar, kan demikian. Makanya diarahkan, ini ada masalahnya ini, silakan cari referensinya, sehingga ketika Anda mempresentasikan punya argumen, ketika bertanya ada dasarnya, ketika menjawab juga ada dasarnya, kan demikian. Jadi argumentatif. Nah, banyak pendidik di lapangan ini masih terbiasa menggunakan metode ceramah, kan, sehingga mengalami kesulitan-kesulitan dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif karena terbiasa dengan monoton ya. Padahal kalau siswanya rajin bertanya, kan untuk guru, untuk dosen juga itu jadi masukan yang berharga. Karena anak-anak Gen Z seperti kalian itu daya browsingnya kuat sekali ya. Seperti itu, dan bisa jadi ilmu-ilmu yang baru itu ya tidak terdeteksi oleh guru dan dosen semuanya. Nah, maka dibutuhkan pembelajaran dua arah ya, dan guru serta dosen itu sebagai fasilitator. Nah, selain itu ada keterbatasan kompetensi teknologi, manajemen kelas digital nih, dan kesiapan peserta didik juga menjadi hambatan. Tidak semua guru juga di lapangan itu sudah mumpuni, begitupun siswanya yang beragam ya, perkotaan di daerahan juga itu masih PR ya. Artinya apa? Dalam pembelajaran berbasis masalah, guru harus mampu merancang masalah autentik ya, yang sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Nah, proses ini membutuhkan kreativitas, penguasaan, dari apa? Dari materi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nah, sehingga teknologi itu tidak usah ditolak, kita terima, tapi gunakan secara proporsional. Justru adanya AI itu kalau menggunakannya dengan baik, itu menjadi teman diskusi. Nah, maka cara promptingnya, sebagaimana yang sudah saya ajarkan, itu harus benar, harus konstruktif, dan tidak boleh hanya satu kali take. Silahkan, bisa menggunakan AI, silahkan ya, buka laptopnya, gadgetnya, cari ya, permasalahannya itu sudah dibagi untuk kelompok A dan kelompok B, silahkan cari argumen berdasarkan referensinya. Nanti kelompok A, kelompok B mempresentasikan, saya kasih kesempatan. Jadi dimulai dari sekarang, silahkan kita diskusi via digital ya, di kelompok WA masing-masing ya. Kelompok A kan sudah dibentuk kelompok WA-nya, kelompok B ya grupnya juga ya, seperti itu. Mempersiapkan, dibagi tugas. Nah, untuk poin ini, variabel ini, silahkan menggunakan AI, tetapi referensinya dicek ya, harus valid dan bisa diakses, bisa menggunakan itu Perplexity ya, bisa menggunakan publish or vanish ya. Silahkan identifikasi dulu ya. Baik, izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok B, yaitu tentang komponen inti siswa digital. Ya. Komponen inti siswa digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi secara baik di lingkungan digital. Dalam era perkembangan teknologi saat ini, siswa dituntut mampu menyampaikan ide, pendapat, dan informasi melalui media digital secara aktif dan bertanggung jawab. Selain komunikasi, kemampuan kolaboratif juga menjadi bagian penting dari siswa digital. Kolaborasi digital adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain menggunakan bantuan teknologi untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi, siswa dapat saling bertukar ide, menyelesaikan tugas kelompok, dan mengembangkan kreativitas bersama. Kemudian, komunikasi dan kolaborasi digital sangat penting karena dapat membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan
mempersiapkan mereka dengan menghadapi perkembangan dunia kerja di masa depan yang lebih bebas dan berbasis teknologi. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok A untuk mengajukan pertanyaan. Baik, izin bertanya. Ya, baik, silakan. Untuk kelompok B, dalam sebuah tugas kelompok berbasis digital terdapat satu siswa yang aktif mengerjakan semua tugas, sementara anggota lainnya itu pasif dan hanya menunggu hasil. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik agar setiap anggota itu memiliki tanggung jawab yang sama gitu, tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang saja? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Silakan kelompok B, siapa yang mau menjawab langsung? Ya, Bapak. Ya, untuk kelompok A izin menjawab ya. Tadi untuk pertanyaannya, dalam sebuah tugas kelompok berbasis digital terdapat satu siswa yang aktif mengerjakan semua tugas, sementara anggota lainnya itu pasif. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi dan kolaborasi tersebut agar setiap anggota itu memiliki tanggung jawab yang sama, tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang saja? Nah, untuk jawabannya, cara kita untuk membangun semua kelompok itu aktif yaitu dengan membagi tugas secara jelas sejak awal. Yang dimana misalkan seperti tadi kita diskusi, di setiap anggotanya dibagi-bagi materinya yang mana saja, bagian apa saja. Dan yang kedua, membuat kesepakatan bersama, yang dimana seperti deadline menentukan deadline bersama, deadline-nya menentukan aturan yang bersama, cara komunikasinya seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu mengadakan komunikasi rutin. Nah, kelompoknya pun itu bisa membuat grup chat atau meeting Zoom seperti sekarang. Tidak hanya kita hanya mengandalkan offline, kita juga bisa mengandalkan dengan online, dan itu bisa dijadikan untuk komunikasi rutinnya. Nah, untuk yang terakhir itu kita bisa menggunakan teknologi kolaboratif yang platformnya seperti Google, seperti Canva, ataupun website yang bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, dengan komunikasi yang terbuka dan juga pembagian tugas yang ada tadi disebutkan di awal, mungkin itu akan bisa menjadikan semua anggota itu bisa bertanggung jawab, tidak hanya mengandalkan salah satu orang saja, tetapi seluruh anggota itu bisa bekerja sama dan juga bisa berkontribusi secara seimbang. Mungkin cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sehingga kesimpulannya bahwa kompetensi inti siswa di era digital tidak lagi hanya berfokus ya pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif, serta literasi digital. Ya. Dan outputnya adalah belajar mandiri. Sehingga kompetensi tersebut perlu dikembangkan, ya, diberdayakan melalui pembelajaran aktif, seperti problem-based learning dan juga STL. Ya. Siapa yang mau mewakili, merefleksi apa yang sudah kita jalani dalam proses pembelajaran ini? Oke, baik. Jadi pembelajaran saat ini itu kita membahas nih, jadi bagaimana kita menggunakan AI dan media sosial secara bijak, serta kita juga diharuskan untuk critical thinking agar tidak clueless thinking, serta berkreativitas dan inovasi. Di sini juga menjelaskan tentang komunikasi dan kolaborasi juga. Sama-sama, dan saya sampaikan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa sehat, sukses, dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ya, Pak, makasih juga. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama.